Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summal hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tidak adalah satu kata yang patut kita ucapkan sebelum kita memulai setiap kegiatan kita kecuali rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan nikmat keimanan khususnya dan juga kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, walaupun pada kesempatan kali ini tidak secara langsung, tapi Allah masih pertemukan kita. Allah masih memberi kita umur yang panjang untuk menjadi insan yang lebih baik. Salawat teriring salam tak lupa kita juga hadiahkan kepada junjungan agung kita yang sifatnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur katanya selalu mengeluarkan kata-kata yang bermakna, bukan hanya sekedar dusta, tapi setiap apa yang dikatakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di depan musuhnya pun masih disegani. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah curah kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan terutama kita. Semoga menjadi pengikutnya pula. Allah izinkan kita bertemu di akhirat nanti dalam satu gerbong yang sama dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, man itu adalah isim tunjuk yang menunjukkan kepada siapapun, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau kaya, mau cukup. Man, siapapun, yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki dirinya untuk menjadi baik, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan agama Allah kepada mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, dan ilmu ini adalah landasan, merupakan salah satu landasan dari keislamannya seseorang, yaitu tentang zakat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa Al-Fatihah. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pada kesempatan kali ini apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anak yang Bapak cintai dan dapat diamalkan oleh kita semua. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan absen terlebih dahulu. Akmal Azizah hadir ya.
Berlian hadir, Cinta hadir ya, Devi hadir, Garbo hadir, alhamdulillah. Muhammad Rifki hadir, Zainab hadir, alhamdulillah. Hadir semua. Semoga anak-anak selalu ikhlas dalam mencari ilmu agamanya Allah, dan Allah bayar kontan dengan pemahaman agama, dan juga Allah tingkatkan derajat anak-anak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan untuk tidak memperpanjang waktu, mengefisiensikan waktu, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini adalah fikih. Materinya adalah tentang zakat. Betapa menariknya materi ini, karena sesungguhnya materi ini adalah salah satu kunci keislaman seseorang itu sempurna. Karena dalam rukun Islam yang keempat, salah satunya adalah membayar zakat. Kalau anak-anak tidak paham dengan materi ini, maka akan sulit ke depannya nanti untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim yang taat dalam beragama dan sempurna dalam keislaman. Baik, zakat. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Zakat itu berasal dari kata atau berasal dari bahasa Arab yang makna katanya itu berasal dari kata zakah. Za gede, ka panjang, tak marbuto, zakata. Nah, apa artinya zakata? Dalam unsur bahasa Arab secara bahasa setidaknya ada 3 arti. Yang pertama adalah bertumbuh, kemudian berkembang, kemudian suci. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, zakat adalah kewajiban seseorang terhadap hartanya yang dia miliki, sebagian hartanya yang dia miliki, untuk dibayarkan kepada orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat adalah tuntunan syariat atau kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu, dan waktunya pun telah ditentukan. Karena zakat adalah ibadah mahdoh, bukan sekedar ibadah yang asal-asalan atau tidak ditentukan waktu-waktunya, tapi zakat ditentukan waktu-waktunya. Nah, dari pengertian tadi kita bisa lanjut. Kenapa begitu pentingnya zakat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran. Banyak ayat yang membicarakan tentang zakat ini. Utamanya yang pertama kali disebutkan itu di Quran surah 2 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Tentunya banyak lagi ayat yang menyatakan tentang zakat, seperti di surah Al-Mu'minun, yang sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Salah satu cirinya adalah yang menunaikan zakat. Nah, betapa pentingnya zakat di sini. Bahkan dalam ayat Al-Baqarah tadi, zakat disandingkan langsung dengan ibadah sholat. Sholatnya juga sholat dalam aturan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu penting dan wajib, dan ketika baik sholatnya, maka baik pula amalan lainnya. Ulama pada berpendapat
tentang hal ini, kenapa sering disandingkan antara kedua ibadah ini. Ulama dalam menafsirkan hal ini sangat indah, bahwa keduanya adalah saling terkait. Ketika kita mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat, maka sholat kita akan cenderung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga sebaliknya, kalau kita hanya membayar zakat tapi tidak mendirikan sholat dalam keadaan yang khususnya sholat wajib ya, tidak mendirikan sholat, maka zakatnya pun tertolak. Artinya ketika sholat harus dibarengi dengan zakat, zakat juga harus dibarengi dengan sholat. Itu ada tadabbur ayatnya. Oke. Baik, kita nggak membahas dalam tentang tafsir ayat karena kita pembelajarannya tentang fikih. Nah, tadi zakat adalah bertumbuh, berkembang, atau suci. Itu secara bahasa. Bisa diingat kata kuncinya. Zakat itu akan menjadi sempurna ditentukan apabila ada rukun-rukun yang harus terpenuhi. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah orang yang membayar zakat. Yang ketiga adalah orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adalah barang yang dizakati. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepatutnya dalam membayar zakat harus mengetahui rukun-rukun ini. Kalau tidak ada rukun-rukun ini, maka zakatnya dinilai tidak sah. Dan ada syarat lanjutannya. Dia adalah seorang yang muslim, kemudian memiliki kelebihan harta, jadi kalau kekurangan nggak boleh. Kemudian berupa makanan pokok setempat. Ini apabila ini zakat fitrah ya, cirinya zakat fitrah. Nah, itu syarat-syarat umum, syarat-syarat zakat dalam secara umum lah. Itu zakat fitrah, khususnya zakat fitrah. Kalau zakat mal nanti ada macam-macam lagi. Oke, kita bisa bahas dulu di sini. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah golongan orang fakir, miskin, amilin, mu'allafatin, kemudian budak, memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak maksudnya, kemudian yang berhutang, gharimin, kemudian untuk fisabilillah, di jalannya Allah, dan kepada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, itulah orang-orang yang wajib menerima zakat. Selain itu harus membayar zakat. Dan ada beberapa kriteria yang tidak boleh menerima zakat, diantaranya adalah keluarga Rasulullah, kemudian orang-orang yang kaya, yang punya harta berlebih, dan dia tidak memiliki kekurangan dalam hal finansial. Nah, itu ciri utamanya ya. Tapi secara simpelnya, di luar 8 golongan ini maka dilarang untuk menerima zakat. Bisa dipahami ya? Baiklah. Nah, macam-macam zakat itu juga banyak. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Zakat mal nanti juga dibagi lagi, ada zakat perniagaan, zakat hewan ternak, kemudian ada zakat pertanian, perkebunan. Juga ketika menemukan sebuah harta atau kita menemukan harta karun, nah itu wajib dizakati juga. Itu banyak tentang kadar-kadarnya juga dijelaskan di dalam buku yang sudah diberikan dari Kementerian Agama. Bisa kita pelajari lebih dalam nanti. Nah, sekarang Bapak bahas secara kulitnya dulu. Kemudian disyariatkannya zakat itu banyak loh.
Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat sebagai dalam aspek ibadah itu membersihkan harta kita dari harta-harta yang kotor. Dalam aspek akhlak itu menghilangkan sifat kikir dan bakhil dalam diri manusia. Dalam aspek sosial itu meningkatkan derajat orang-orang yang kurang mampu di antara saudara-saudara kita yang muslim. Tentunya karena zakat hanya wajib diberikan kepada muslim dan kaum muslim yang kurang mampu. Oke, dari penjelasan yang singkat itu Bapak ada sedikit ilustrasi yang mudah-mudahan bisa menerima anak-anak tentang makna pengertian zakat pada yang Bapak jelaskan di awal tadi. Kita maknai zakat sebagai yang berkembang. Di sini Bapak punya uang 20.000. Ini ya, ini asli nih. Bisa dicoba dulu gitu. Asli ya. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan bagaimana zakat itu bisa berkembang. Kita coba lipat. Nah, zakat salah satunya tadi adalah unsurnya harta yang, atau dalam bahasa aspek bahasanya adalah berkembang. Kita bisa lihat di sini bagaimana zakat itu bisa berkembang menjadi, bahkan Allah berfirman itu kalau Allah ganti bisa 10 kali lipat, bisa lebih dari itu, bahkan 700 kali lipat. Nah, kita bisa buktikan tadi yang awalnya 20.000 sekarang menjadi 50.000. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana zakat bisa berkembang. Artinya zakat itu bukan untuk memiskinkan manusia, tapi mensucikan harta manusia. Sebagaimana salah satu bentuk dari kata arti zakat dalam bahasa Arab yaitu adalah suci. Jadi jangan takut untuk berzakat, jangan ragu untuk berbagi, karena Allah itu hartanya luas dan tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang yang menzakati atau menginfakkan hartanya dibiarkan miskin. Mustahil. Jadi pelajaran hari ini adalah pada tahap awal ini Bapak harap kalian bisa mengerti terlebih dahulu konsep-konsep dasarnya. Baru setelah mengerti konsep dasarnya kita bisa masuk melanjutkan dalam konsep-konsep yang lebih dalamnya lagi. Bagaimana itu konsep dari zakat mal, bagaimana konsep dari zakat fitrah, dan bagaimana dalam konteks aspek-aspek lainnya. Mungkin cukup sekian yang Bapak dapat sampaikan. Semoga materi yang singkat ini anak-anak bisa pelajari lebih lanjut secara mandiri, kemudian kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum menutup pembelajaran, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.